Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neza Gusdanita MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 6 akan membahas sedikit dari bab 12 sampai bab 14. Baiklah, selanjutnya adalah anggota kelompok 6. Yang pertama Griffin Lurim Sebastian Sihite dengan NPM 02, yang kedua Basar Yosua dengan NPM 038, yang ketiga Viva Diona Putri dengan NPM 040, yang keempat ada Cesha Lina Ramadhan Sudata dengan NPM 54, dan Tanti Larisma dengan NPM 60, serta Reva Gusri Sara dengan NPM 66. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita memilih nama dan membuat logo pada wirausaha dan usaha kita. Yang pertama, pilihlah nama yang mudah diingat sesuai dengan industri yang kalian buat. Yang kedua, perhatikan apakah nama yang Anda ciptakan itu sudah dimiliki orang lain atau belum. Terus yang ketiga, buatlah logo sesuai dengan cita rasa Anda sebagai pemilik usaha. Selanjutnya, citrakanlah ke dalam masyarakat melalui storytelling, iklan, media sosial, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan browsing di Google untuk mencari inspirasi untuk nama dan logo untuk usaha kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kita mencari tempat untuk usaha. Yang pertama, jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah, seperti di kosan atau di rumah pribadi. Jika Anda harus ada di lokasi tertentu, carilah kemungkinan Anda menyewa dengan harga yang murah dan miring. Selanjutnya, jika usaha Anda di lantai 1 atau di lantai bawah, Anda bisa melakukan front sharing dengan pemilik tempat. Dan ada juga cara lain. Yang pertama, kita harus memperhatikan target pasar. Pilihlah lokasi yang dekat dengan target pasar. Misalnya, membuka usaha kuliner yang dekat dengan pasar atau yang dapat diakses dengan jalan yang mudah. Selanjutnya ada aksesibilitas. Pilihlah lokasi yang mudah dijangkau, yang dapat diakses dengan transportasi umum. Dan yang ketiga ada perhatikan keramaian. Tingkatkan keramaian lingkungan seperti kendaraan dan pejalan kaki yang lewat. Selanjutnya kita harus memperhatikan kebersihan. Pilihlah lokasi yang bersih dan terjaga kerapiannya. Selanjutnya kita harus melihat keamanan dari usaha yang kita pilih. Pertimbangkan keamanan untuk karyawan dan perusahaan. Selanjutnya itu ada perizinan. Pastikan Anda memiliki perizinan usaha yang dilakukan. Dan yang selanjutnya ada pesaing pertimbangan. Apakah lokasi tersebut memiliki banyak usaha yang ada atau belum? Dan terakhir ada tenaga kerja. Pertimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana memilih perlengkapan untuk wirausaha. Yang pertama, kita harus memperhatikan daya tahan. Pilih perlengkapan yang tahan lama dan dapat bertahan tanpa kendala. Yang kedua itu, kita lihat kualitasnya. Pertimbangkan kualitas dan daya tahan perlengkapan. Selanjutnya ada kapasitas. Sesuaikan kapasitas perlengkapan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya ada perabotan pendukung. Untuk berjualan secara offline, pilihlah perabotan yang mendukung penampilan produk, seperti rak etalase atau manekin lainnya. Selanjutnya, pilihlah peralatan yang membuat kita nyaman menggunakannya. Dan yang terakhir, pertimbangkan harga. Dengan harga yang murah tetapi kualitas yang bagus. Selanjutnya, jika memungkinkan membeli semua peralatan dengan peralatan second, Anda bisa mencari peralatan itu di pasar. Selanjutnya, lakukan renovasi kecil seperti memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan lakukanlah pengecetan agar tampak lebih baru. Itu misalnya kalau kalian mempunyai peralatan tetapi sudah rusak. Jika Anda tidak ahli dalam bertukang untuk merenovasi wirausaha Anda, carilah tukang yang bisa dibayar untuk harian. Dan Anda membeli sendiri barang-barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk membeli barang elektronik, Anda harus membeli dengan barang yang premium. Tidak perlu membeli barang yang premium, tetapi cukup melihat kualitasnya yang bagus dan bergaransi. Untuk barang pecah belah, lakukanlah hunting pada pasar yang menjual produk itu dengan harga juga yang murah. Pemenuhan terhadap mesin dan alat. Bagian ini biasanya merupakan bagian yang sangat sulit, apalagi jika usaha mensyaratkan mesin-mesin tertentu untuk produksi seperti mesin cetak kartu undangan atau mesin jahit untuk usaha fashion. Namun demikian perlu diingatkan, periksalah sebaik-baiknya usaha dan kalian pribadi berkisar pada produksinya atau proses kreatifnya. Ada beberapa keahlian utama dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip utama dalam berbisnis adalah jika bisa disewa, sebaiknya tidak usah dibeli. Yang kedua, jika bisa dikerjakan secara outsourcing, misalnya fotokopi, tidak usah sewa, apalagi dibeli. Yang ketiga, jika harus menyewa, pastikan semua spare part dan servis sudah termasuk dalam harga sewa, karena bagian inilah yang paling mahal. Kemudian, cari kemungkinan yang bisa melakukan cicilan lunak dengan down payment atau uang muka yang rendah jika harus membeli. Kemudian, merekrut pegawai. Ada 3 kategori pegawai untuk bisnis yang baru mulai dalam usaha kecil sebagai berikut. 1. Pegawai frontlines.
kedua pegawai sales, ketiga manajemen. Nah, untuk pegawai frontline, sehebat apapun kita dalam memproduksi sesuatu, hampir dapat dipastikan kita pasti memerlukan bantuan orang lain untuk mempercepat pekerjaan kita. Demikian juga staf frontline yang melayani pembeli atau pelanggan kita secara langsung. Kita tidak bisa setiap saat selalu melayani pembeli. Minimal kita perlu makan siang atau mengawasi bagian produksi atau libur sehari dalam seminggu. Kemudian pegawai sales. Umumnya pengusaha pemula sangat ahli dalam memproduksi sesuatu, tetapi melupakan bahwa produk yang dihasilkan harus dijual. Jika usaha kita memerlukan orang atau tim sales yang khusus, misalnya usaha t-shirt dan hadiah-hadiah kecil seperti corporate remix, maka kita mutlak memerlukan sales team. Jika kita ingin fokus pada urusan desain, menyisihkan sekian pasien profit margin rasanya sangat layak dilakukan agar order terus berdatangan untuk kelangsungan usaha kita. Bagian ini saja memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang tidak mudah. Kita pasti memiliki ide-ide brilian. Kita juga memerlukan kemampuan untuk memproduksi ide-ide kita. Lantas, mengapa kita harus merekrut tim manajemen? Perlu dipahami bahwa membuka usaha tidak sesederhana memproduksi barang, tapi melingkupi bagian-bagian besar seperti finance dan akuntansi, pemasaran, sampai urusan sumber daya manusia. Jika tidak, dan melakukan training, persiapan, dan uji coba. Beberapa tips berikut ini mungkin bisa membantu kita. Yang pertama, ada atau tidaknya pegawai. Kita harus melakukan uji coba. Jika bisnis kita adalah rumah makan, maka mengundang teman dan keluarga dekat untuk mencoba sebuah situasi ramai amat diperlukan. Jika bisnis kita adalah usaha dalam jasa laundry, berikan pelayanan pertama kepada mereka dan mintalah pendapat mereka. Jika Anda memiliki pegawai, latihlah mereka mengerjakan tugas mereka dalam keadaan ramai atau under pressure. Misalnya, menyajikan makanan dalam waktu cepat. Order yang banyak akan menguji kemampuan mereka memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, buatlah simulasi dalam menghadapi situasi yang ekstrem. Kemudian, lakukan pencatatan waktu dan kendala yang dialami untuk didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usulan yang lebih baik. Kemudian, memproduksi alat-alat produksi. Meski usaha-usaha baru sangat memerlukan promosi, sebagian besar pengusaha lebih banyak membuat sekadarnya saja, asal ada dan cukup memberi informasi. Pengalaman kami mengatakan banyak alat promosi yang mengirimkan pesan yang salah sehingga menjadi tidak efektif. Jangan selalu menyangka masalahnya ada pada biaya. Masalahnya adalah menemukan orang yang bisa membantu kita menerjemahkan produk kita dengan tepat. 8. Pilihan legalitas usaha formal atau non-formal. Untuk sebuah tahap awal, prinsip yang harus dilakukan tekan fair cost sebanyak mungkin di tahap awal. Tunda pendaftaran usaha secara resmi hingga pengelolaan cash flow mulai stabil. Pada tahap awal ini, mulailah dengan usaha non-formal karena akan menghemat biaya setup-nya. Biaya notaris untuk PT bisa mencapai 8 juta dan membuka rekening hanya diperlukan 1 juta dan sejumlah uang yang disetor ke bank sebagai modal. Jika Anda khawatir logo dan brand Anda diciplak orang lain, maka lindungilah merek dagangan Anda dengan biaya terjangkau. Daftarkanlah sendiri ke Departemen Kehakiman. Meskipun tidak punya PT dan CP, tidak masalah, manfaatkanlah PT orang lain untuk ikut tender. Berikut ada perbandingan non-formal, semi-formal, dan formal. 9. Peresmian. Bagi pemula, peresmian usaha ini sering disalahartikan sebagai acara yang mewah ataupun glamor. Padahal doa bersama dan promosi juga penting. Anggaran peresmian itu tergantung pada Anda. Nah, berikut tips pada peresmian agar memaksimalkannya. Pertama, undang teman, keluarga ataupun kerabat untuk membantu promosi. Cukup dengan acara sederhana, dengan tumpeng dan doa bersama. Libatkan tetangga untuk mendukung usaha Anda. Sebarkan voucher dan kupon diskon
untuk menarik pelanggan baru. 10 proses tambahan website dan seragam. Nah, 2 poin terakhir ini keduanya memiliki sifat strategis dalam usaha Anda. Kita lihat untuk website. Pertama, membuat website mutlak, terutamakan untuk industri seperti toples cantik, jaket kulit, atau makanan ringan, dengan memanfaatkan web atau layanan gratis seperti Blogspot, WordPress, dan Weebly. Jika ingin alamat web personal, maka belilah domain, format, dan arahkan ke hosting gratis. Website menjadi tolak ukur keberanian Anda mencetak kartu nama, alamat email yang profesional, meningkatkan citra. Web hosting dalam negeri cukup murah, sekitar 1-2 juta per tahun. 2. Seragam. Seragam penting untuk bisnis seperti bisnis rumah makan atau event organizer. Cari sponsor atau tawaran dari supplier untuk menghemat biaya. Gunakan kualitas sedang untuk tahap awal. Seragam membuat karyawan terlihat lebih profesional. Contohnya tempat cuci motor dan sebuah rumah makan kecil yang pelayanannya mengenakan seragam. Dengan seragam akan membuat konsumen lebih percaya. 11. Belajar dari common mistakes. Pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang datang dari pengalaman. Harganya jelas lebih mahal dari pelajaran di bangku kuliah manapun. Jika belum pernah mengalami secara langsung, biasanya akan cenderung menganggap remeh. Meskipun demikian, cobalah memberi perhatian ekstra pada poin-poin bawah ini yang telah menelan banyak korban teman-teman seperjuangan. 1. Membuat usaha bisnis secara legal di tahap awal atau terburu-buru mengikat hubungan hukum tanpa kerjasama sebelumnya. Tidak melakukan riset mendalam terhadap persaingan dan kekuatan internal atau SWOT analysis atau SWOT analysis. Menghabiskan terlalu banyak dana untuk peralatan renovasi dan sewa tempat yang salah. Membayar upah tenaga kerja lebih mahal dari pesaing. Menggunakan tenaga kerja dengan level terlalu tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya bab 13 perencanaan bisnis. Nah, bisa dilihat pada tabel 13.1 perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Yang itu dimana adalah dimensi rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Yang pertama ada waktu. Untuk rencana bisnisnya itu pembentukan organisasi baru. Untuk perencanaan bisnisnya itu pengembangan organisasi, produk, ataupun jasa yang dimiliki. Untuk yang ketiga itu kompleksitas. Untuk rencana bisnis itu sederhana dan perencanaan bisnisnya sangat kompleks dan holistik. Yang ketiga itu struktur. Yang keempat rencana bisnisnya itu adalah fokus pada 3 hal utama, yaitu ide, bisnis, pemasaran, dan keuangan. Untuk perencanaan bisnisnya itu menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Yang keempat ada jangka waktu. Dan rencana bisnisnya itu perencanaan jangka pendek 3-7 tahun. Untuk perencanaan bisnisnya perencanaan strategis jangka panjang lebih dari 10 tahun. Nah, selanjutnya itu tips. Nah, sebuah rencana bisnis harus disusun semenarik mungkin. Beberapa tips untuk menyusun rencana bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, singkat dan padat. Buatlah rencana bisnis dengan singkat dan padat sehingga dalam waktu yang singkat orang akan mengerti, jelas, dan tertarik untuk mendengarkan dan memahami lebih lanjut. Yang kedua, terorganisasi rapi dengan penampilan menarik. Ini akan mempermudah kita untuk meyakinkan orang atau pihak lain agar mau membaca rencana bisnis kita. Yang ketiga, rencana yang menjanjikan. Rencana bisnis yang dibuat harus bisa memproyeksikan rencana apa yang akan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Yang keempat, hindari untuk melebih-lebihkan proyeksi. Meskipun rencana bisnis disusun berdasarkan asumsi-asumsi, harus diingat bahwa asumsi tersebut tidak boleh dibuat tanpa dasar yang jelas, apalagi jika terlalu dilebih-lebihkan. Yang kelima, kemungkinan semua risiko bisnis yang signifikan inti dari bisnis adalah mengelola risiko. Untuk itu, pembaca rencana bisnis Anda harus mengetahui risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnis yang direncanakan. Ini akan membantu pembaca untuk lebih realistis dalam menilai bisnis Anda. Yang keenam, tim yang terpercaya dan efektif. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam membangun bisnis. Komitmen Anda dan kompetensi tim mendukung usaha Anda menjadi salah satu modal untuk meyakinkan pembaca. Yang ketujuh, fokus. Fokus pada suatu bisnis sebelum melangkah ke bisnis berikutnya. Fokus seseorang entrepreneur adalah kemampuan menangkap peluang yang ada. Ini berkaitan dengan komitmen kita untuk menjalankan bisnis yang direncanakan. Yang ke-8, tentukan target pasar. Rencana bisnis yang baik harus mencantumkan target pasar yang akan menjadi target mereka, perilaku konsumen, dan kajian tentang pola pembelian. Yang ke-9, realistis. Buatlah proyeksi keuangan yang realistis yang bukan hanya dibuat berdasarkan pikiran Anda semata, melainkan sudah Anda uji. Bertanya ke sebanyak mungkin narasumber dan periksa kebenarannya. Jangan membuat usaha yang hanya ide dari sekitar dan dalam bangunan Anda saja. Yang terakhir, spesifik. Merumuskan sasaran-sasaran spesifik dalam periode waktu tertentu. Hal-hal mendasar dalam sebuah rencana bisnis. Hal-hal mendasar yang harus tercantum dalam sebuah rencana bisnis. Yang pertama adalah rencana, yaitu bisnis. Anda diawali dengan ide bisnis yang ingin Anda jelaskan. Yang kedua, alasan bahwa ide rencana bisnis Anda merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan, permintaan pasar, atau dapat menciptakan pasar baru. Yang ketiga, alasan bahwa Anda adalah orang yang paling tepat untuk melakukan bisnis ini. Yang keempat, penjelasan mengenai cara mengembangkan bisnis Anda dan bagaimana Anda menghasilkan uang atau memberi keuntungan. Yang kelima, sasaran pasar, siapa pembeli produk Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan penjualan. Yang keenam, rincian mengenai dana yang dibutuhkan untuk memulai bisnis tersebut. Selanjutnya, bagaimana memulai usaha? Nah, setiap langkah besar selalu dimulai dari langkah yang pertama. Begitulah Confucius menegaskan tentang pentingnya sebuah langkah dalam mewujudkan ide sehingga dapat dikomersialkan. Inilah saatnya memulai kegiatan bisnis. Namun demikian, memulai sebuah bisnis memerlukan pemahaman yang mendalam. Apa itu bisnis? Pengetahuan bisnis meliputi beberapa aspek antara lain. Yang pertama itu berarti hal yang harus dilakukan. Itu bukan urusanmu, itu urusanku. Yang kedua berarti transaksi. Itu mari kita berbisnis. Yang ketiga berarti yang ada 2 poinnya itu poin pertama sebuah organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Griffin 2002.
Yang kedua, aktivitas dan usaha menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Boperto 2004. Selanjutnya, rencana bisnis. Menarik tidaknya sebuah rencana bisnis dapat sangat bergantung pada bagaimana cara kita menulis dan menyusunnya. Seringkali kita memiliki ide bisnis yang brilian, tetapi kesulitan dalam mengungkapkannya. Rencana bisnis akan baik apabila mengikuti pedoman yang berlaku dalam dunia bisnis, baik dari segi susunan maupun isi. Ada 3 bagian utama dari sebuah rencana bisnis. Yang pertama, konsep bisnis. Nah, yang mana menjelaskan secara rinci mengenai industri yang digeluti, struktur bisnis, produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana cara mendefinisikan bisnis. Yang kedua, pasar atau market, yang membahas dan menganalisis konsumen potensial, yaitu siapa dan di mana mereka berada, dan apa yang menyebabkan mereka mau membeli, serta menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana kita memposisikan diri untuk memenangkannya. Yang ketiga, rencana keuangan, menjelaskan estimasi, pendapatan, dan analisis break. Ketiga bagian utama tersebut dapat dibagi lebih rinci menjadi 7 komponen kunci, yaitu yang pertama ringkasan, yang kedua deskripsi bisnis, yang ketiga strategi pasar, yang keempat analisis kompetisi, yang kelima rencana desain dan pengembangan, yang keenam rencana operasi dan manajemen, dan yang terakhir analisis rencana keuangan. Oke, baiklah, cukup sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cis ya. Selanjutnya ada cakupan rencana bisnis. Terdapat berbagai macam format penulisan rencana bisnis. Di antaranya, pertama ringkasan eksekutif, kedua konsep bisnis, ketiga gambaran pasar, keempat target pasar, kelima pesaing dan kondisi persaingan, keenam organisasi dan manajemen, ketujuh rancangan keuangan, dan ke-8 adalah lampiran. Ringkasan eksekutif memuat intisari dari rencana bisnis yang disampaikan secara ringkas, jelas, dan memberikan gambaran peluang bisnis. Informasi yang ada meliputi konsep bisnis yang akan dibangun, misi perusahaan, produk atau jasa, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, serta tim manajemen dari perusahaan itu sendiri. Gambaran perusahaan memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, identitas perusahaan, di mana memuat data tentang nama, lokasi, dan status badan hukum perusahaan yang akan kita dirikan. Lalu yang kedua, ada visi dan misi perusahaan, di mana seringkali visi dan misi perusahaan dijadikan bahan pertimbangan oleh pembaca rencana bisnis yang ingin menjadi rekan atau partner bisnis kita. Yang ketiga, gambaran sekilas tentang produk atau jasa. Bagian ini memuat gambaran sekilas tentang produk yang akan dibuat, produk yang harus ditampilkan semenarik dan serealitas mungkin untuk lebih menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada perkembangan sampai saat ini. Pembaca akan mencoba mencari informasi tentang apa yang telah kita lakukan atau perkembangan yang ada sampai pada saat ini membuat rencana bisnis tersebut. Dan terakhir, status hukum dan kepemilikan. Hal ini penting diketahui dan diinformasikan pada dalam rencana bisnis yang dibuat agar pembaca lebih yakin akan kelangsungan bisnis yang direncanakan. Selanjutnya, untuk bisa menganalisis apakah sebuah rencana bisnis layak atau tidak, tentu saja data tentang bisnis yang direncanakan harus didukung dengan analisis mengenai industri di mana bisnis kita berada. Informasi yang harus ditampilkan meliputi pertama, tren dari pertumbuhan industri, kedua, gambaran pasar, ketiga, ukuran pertumbuhan dan tren pasar, yang keempat, peluang untuk pemain baru yang inovatif, kelima, perubahan perilaku konsumen terkait dengan bisnis atau usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, pesaing dan bagaimana kondisi persaingan yang ada. Informasi yang dapat ditampilkan dapat berupa pertama, pesaing, kedua, potensi persaingan, yang ketiga, posisi dan persaingan. Lalu bagaimana berikutnya dari sebuah rencana bisnis adalah gambaran mengenai calon pelanggan yang berisi pertama, karakteristik dari calon pelanggan, kedua, gaya hidup, ketiga, status sosial, dan keempat, aspek demografinya. Selanjutnya, untuk memulai sebuah aktivitas bisnis, formasi tim minimal terdiri atas personel yang kuat, pegawai, serta struktur dan manajemen. Selanjutnya, data-data yang sebaiknya ditampilkan pada lampiran. Yang pertama ada kontrak, yang kedua rekomendasi, yang ketiga foto-foto seperti foto dena, foto logo, dan lainnya, yang keempat rincian keuangan, dan yang kelima resume. Selanjutnya ada tips penulisan. Berikut ini adalah tambahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penampilan. Yang kedua, panjang halaman. Biasanya antara 10 sampai 20 halaman. Hindarkan lebih dari 40 halaman, kecuali untuk proyek-proyek yang kompleks dan beresiko tinggi. Selanjutnya, halaman muka atau cover dan judul. Pada halaman muka harus dicantumkan nama perusahaan, alamat, telepon, dan tanggal pembuatan rencana bisnis. Selanjutnya, ringkasan. Pada bagian ringkasan ini berisi 1 sampai 2 halaman, berisi status bisnis, produk atau jasa, konsumen atau pasar, proyeksi keuangan, target 3 sampai 7 tahun ke depan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan keuntungan bagi calon investor. Selanjutnya, ada daftar isi. Untuk mempermudah pembacaan rencana bisnis dalam mencari informasi yang mereka perlukan, maka cantumkan seluruh bagian dalam daftar isi, beserta nomor halamannya. Baik, selanjutnya bab 14, yaitu contoh rencana bisnis sederhana. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Kedai Kopi Republik atau KKR adalah konsep kedai bar khusus kopi espresso yang dibuat dari bahan kopi asli Indonesia terpilih dan beragam. KKR menawarkan pengalaman minum kopi dengan atmosfer kedai bar untuk menikmati ritual minum kopi menjadi sebuah kesenangan. Elemen-elemen utama yang ditawarkan membedakan antara KKR dengan kopi lain pada umumnya adalah dari hal produk yang berkualitas tinggi, dari biji-biji, layanan konsumen yang prima, metode pemasaran yang unik, lokasi gerai yang nyaman, kopi dan bahan-bahan asli Indonesia, desain dan atmosfer gerai yang nyaman dan hangat. Tahap awal dari rencana bisnis ini adalah membuka gerai seluas 200 meter, tetapi target jangka panjang ada ekspansi agresif di seluruh mall termuka di kota-kota besar. Kedua, bisnis. A. Konsep bisnis. Kedai Kopi Republik atau KKR adalah konsep kedai bar khusus espresso yang didasarkan pada minuman kopi espresso yang terpilih dari biji-biji kopi pilihan Indonesia dan beragam. KKR menawarkan pengalaman minum kopi dengan menciptakan suasana yang menikmati minuman kopi khusus dan membuat acara minum kopi adalah tujuan setiap konsumen yang datang. 5 elemen utama yang ditawarkan oleh KKR yang membedakan dengan wijen kedai kopi yang ada di Indonesia. Yang pertama, produk yang berkualitas tinggi. Kedua, layanan konsumen yang prima. Ketiga, persediaan barang dengan metode pemasaran yang unik. 4, lokasi gerai yang nyaman. Kelima, desain dan gerai atmosfer yang nyaman dan hangat.
Untuk harga yang ditawarkan oleh kedai kopi Republik kompetitif ini dan tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan pesaingnya. Untuk harga ditawarkan ini relatif bersaing dibandingkan dengan pesaing lainnya. Nah, untuk persediaan barang dan pemasarannya, strategi pemasaran perusahaan adalah menciptakan tingkat kesadaran merek mendorong terjadinya pembelian melalui berbagai materi promosi dan edukasi produk yang ditawarkan perusahaan. Nah, implementasi strategi ini meliputi hal-hal seperti memberikan sampel gratis, penawaran kartu 2 for 1, materi-materi edukasi, layanan proaktif karyawan misalnya, dan memberikan jasa antar gratis pada wilayah perkantoran sekitar gerai, dan penempelan logo media luar ruang dan sebagainya. Selanjutnya itu ada desain gerai, di mana kedai kopi ini dilaunching dengan konsep cozy dan hangat. Selanjutnya itu untuk pilihan lokasi dan wilayahnya. Di sini lokasi dan wilayah gerainya adalah dengan kriteria mall dengan lalu lintas pengunjung yang tinggi dan mudah dijangkau dan terlihat dari jarak yang cukup jauh. Untuk pasokan dan barang dagangannya, itu ada bahan baku untuk kopi itu sendiri dan kudapan penunjangnya. Dan selanjutnya ada operasi gerai dan manajemen, di mana gerai akan dioperasikan oleh salah satu manajer toko yang akan bekerja penuh waktu dan 3-5 orang pegawai pendukung yang bekerja paruh waktu. Di kedua, itu ada pasar, di mana perusahaan mempertimbangkan 2 pasar yang relevan, yaitu ada pasar kedai kopi di Indonesia dan pasar resto dan kafe di Indonesia. Selain itu, perlu dipahami juga, segmen pasar yang akan dijadikan pasar sasaran KKR adalah perilaku konsumen kafe dan positioning yang akan digunakan KKR. Dan untuk berdasarkan hasil survei yang telah diteliti, maka potensi segmen yang bisa dijadikan sasaran kedai kopi adalah Republik adalah segmen Do Sewi Concur dengan jumlah 16%, The Spontaneous Fun Loving dengan kisaran sebesar 13,5%. Kita bisa lihat pada PBT untuk segmen-segmennya. Selanjutnya ada perilaku konsumen ke kafe. Di sini salah satu ciri dari perilaku konsumen di Indonesia, khususnya masyarakat perkotaan, adalah suka berkumpul dengan temannya, kerabat, maupun rekan kerja. Nah, tempat berkumpulnya mungkin umumnya adalah di kafe, fitness center, kegiatan arisan, dan sebagainya. Itulah sebabnya fasilitas-fasilitas tersebut baik didirikan sebagai tanggapan atas perilaku konsumen seperti demikian. Selanjutnya itu positioning, di mana dapat menarik perhatian calon pelanggannya. KRL merancang sebuah strategi positioning yang atraktif. Dan beberapa statement positioning yang bisa digunakan, misalnya kedai kopi Republik hangat dan bersahabat, atau kedai kopi Republik menikmati hangatnya bersahabatan dengan kopi pilihan. Gerai akan berlokasi di tempat yang mudah dijangkau oleh kalangan pegawai kantoran tentunya. Nah, perusahaan berharap tingkat pembelian ulang konsumen cukup tinggi. Selain itu juga diharapkan sekitar 75 pesanan melalui takeaway. Yang kelima ada persaingan, di mana persaingan ini terutama berkaitan dengan kualitas produknya, itu adalah layanan, pengenalan akan nama merek, dan lokasi gerai itu sendiri. Nah, selanjutnya ada manajemen. Untuk manajemennya itu berkaitan dengan aspek-aspek yang pertama ada profesionalisme, keahlian dalam hal keuangan, manajemen, dan aspek hukum. Adapun proyeksi keuangannya, yang pertama itu modal, di mana ringkasan modalnya bisa kita lihat pada PPT. Nah, untuk penjualannya, di sini asumsi penjualan tahap awal adalah rata-rata 200 orang setiap hari berkunjung untuk 6 bulan pertama. Dan produk mixnya di sini, manajemen berasumsi bahwa 75% konsumen akan membeli rangkaian produk kopi dan 25% membeli kudapan pelengkap. Dan gajinya, manajemen akan membayar gaji manajer toko penuh waktu dengan 36 juta per tahun, dan untuk karyawannya paruh waktu akan digaji sebesar 750.000 per bulan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.